Saya Ajijah Nurul Anasya dengan NIM 230801021 dari Prodi S1 Fisika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perancangan sistem akuisisi data pada smart home berbasis IoT untuk memenuhi tugas mata kuliah akuisisi data dengan kode kelas PIS 3223 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Sontang Sihotang, SSI, MSI. Kita masuk pada bagian abstrak. Smart home adalah sistem otomatis yang mengintegrasikan berbagai perangkat rumah tangga dan dalam satu kendali tersebut. Nah, penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem pengendalian otomatis melalui SMS dan koneksi internet berbasis IoT. Sistem ini menggunakan perangkat keras berbasis Arduino yang dilengkapi sensor PIR untuk deteksi gerak, sensor MQ2 untuk deteksi. Selanjutnya kita masuk pada bagian pendahuluan. Smart home adalah sistem berbantuan komputer yang dirancang untuk mengotomatisasi berbagai aktivitas di dalam rumah. Nah, terdapat 3 fokus utama dalam smart home, yaitu keamanan rumah, penghematan energi, dan kenyamanan penghuni. Teknologi Internet of Things atau IoT ini memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung dan bertukar data tanpa harus dikendalikan secara langsung oleh manusia. Nah, perkembangan teknologi ini mendorong terciptanya rumah yang lebih cerdas, efisien, dan mudah dikendalikan oleh jarak jauh. Selanjutnya kita masuk ke bagian perancangan sistem dan komponen. Nah, dalam perancangan sistem otomatisasi smart home ini digunakan berbagai komponen, yaitu ada ESP32 sebagai microcontroller utama, kemudian ada sensor PIR untuk mendeteksi gerakan manusia, ada sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan, sensor LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya, relay sebagai saklar otomatis lampu, kemudian ada servomotor untuk sistem pintu otomatis, kemudian ada buzzer sebagai alarm keamanan, dan LCD I2C untuk menampilkan informasi sistem. Nah, semua komponen ini itu saling terhubung dan bekerja sebagai satu kesatuan dalam sistem monitoring. Ini kita masuk ke rangkaian smart home, di mana di slide ini ditampilkan rangkaian sistem smart home. ESP32 itu berfungsi sebagai pusat pengendali yang menerima data dari berbagai sensor. Kemudian sensor itu mengirimkan informasi kondisi lingkungan kepada ESP32. Kemudian ESP32 mengolah data dan memberikan perintah kepada perangkat output seperti relay, servomotor, dan buzzer. Nah, dengan rancangan ini, seluruh proses monitoring dapat dikontrol dan dilakukan secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja sistem smart home berbasis IoT, di mana dimulai ketika sensor membaca kondisi lingkungan sekitar. Kemudian ada sensor PIR untuk mendeteksi adanya gerak, sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan, dan sensor LDR untuk mengukur tingkat pencahayaan. Kemudian data yang diperoleh dari sensor tadi dikirim ke ESP32 untuk diproses. Nah, berdasarkan hasil pemrosesan tersebut, ESP32 akan mengaktifkan relay untuk menyalakan lampu, menggerakkan servo untuk membuka pintu otomatis, atau mengaktifkan buzzer sebagai alarm. Nah, seluruh informasi sistem dapat dipantau melalui smart home menggunakan koneksi Wi-Fi dan link atau Internet of Things. Kemudian kita masuk pada falsafah smart home. Nah, teknologi smart home itu memiliki filosofi untuk mempermudah kehidupan manusia melalui otomatisasi. Nah, dengan adanya sistem otomatis, aktivitas rutin dilakukan tanpa interferensi manusia secara langsung. Di sini, IoT berperan sebagai penghubung antara perangkat fisik dengan sistem digital sebagai proses agar menjadi lebih mudah. Nah, selain itu, smart home juga mendukung gaya hidup berkelanjutan melalui penggunaan energi yang lebih efisien. Selanjutnya kita masuk pada keunggulan dan manfaat dari smart home.
Nah, di sini smart home itu memiliki banyak keunggulan. Di antaranya yang pertama ada kontrol perangkat dari jarak jauh menggunakan internet. Kemudian monitoring kondisi rumah secara real time. Kemudian peningkatan keamanan melalui sensor dan alarm, dan terakhir efisiensi penggunaan listrik dan sumber daya lainnya. Nah, manfaat yang diperoleh pengguna adalah kenyamanan yang lebih baik, penghematan energi, serta kemampuan untuk memantau kondisi rumah kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya kita masuk dampak pada masyarakat. Penerapan smart home itu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Yang pertama, mempermudah aktivitas sehari-hari melalui otomatisasi. Yang kedua, meningkatkan keamanan rumah dengan sistem sensor dan alarm. Yang ketiga, mengurangi pemborosan energi listrik. Yang keempat, memberikan kemudahan kontrol melalui smart home. Yang kelima, membantu pemantauan rumah secara real time. Dengan demikian, teknologi smart home dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir, kita masuk bagian kesimpulan. Smart home merupakan sistem rumah pintar yang memanfaatkan sensor, microcontroller, dan koneksi internet untuk melakukan pengendalian perangkat secara otomatis. Nah, melalui penggunaan ESP32 dan sensor, sistem mampu meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi penggunaan energi. Nah, selain itu, pengguna dapat memantau dan mengendalikan perangkat rumah secara mudah dan real time melalui smart home. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.